Bung Karno itu sebenarnya berpegang pada satu prinsip sederhana bahwa Israel menjajah dan Indonesia itu pernah dijajah. Dan Indonesia pernah dijajah, merasakan bagaimana penjajahan. Karena itulah maka dia dimentionkan secara tegas dalam konstitusi bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu kembali dalam acara Focus to the Point. Rencana kedatangan timnas U20 Israel menimbulkan kontroversi. PSSI sendiri melalui ketua umumnya mengatakan akan menjamin keamanan kedatangan tim U20 Israel. Bagaimana sebenarnya sikap Indonesia terkait dengan Israel ini? Apakah ini cerminan dari inkonsistensi? Untuk itu kita akan membicarakan hal ini dengan narasumber kita, Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan ini bukan persoalan politik, ini hanya sekedar olahraga. Kenapa harus ditolak tim U20 Israel? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Secara formalitas memang ini adalah event olahraga dan selalu dikatakan bahwa salah satu prinsip event olahraga itu termasuk di dalamnya turnamen besar seperti Piala Dunia atau juga Piala Dunia untuk U20 itu adalah non-diskriminasi. Gitu. Tapi saya kira sudah mafhum juga bahwa di dalam event olahraga itu selalu ada politik dan tidak bisa dilepaskan dari politik. Terlebih jika kita menengok sikap dasar dari pemerintah Indonesia sejak dari awal dulu. Bahkan disebut di dalam konstitusi itu bahwa penjajahan itu harus ditolak oleh karena dia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karenanya maka penjajahan kan dikatakan di sana harus dihapuskan dari seluruh muka bumi. Dan fakta ini hari adalah bahwa Israel itu jelas-jelas dia menjajah bumi Palestina. Penjajahan bukan makin surut, tapi makin kuat, makin kokoh, dan makin meluas. Karena itu sebenarnya ini berpulang kepada pemerintah Indonesia mau berangkat dari sisi mana? Apakah dari sisi sekedar sebuah event olahraga ataukah dari prinsip konstitusi? Mestinya konstitusi itu lebih dipegang daripada sekedar event gitu. Dengan demikian pemerintah Indonesia punya sikap yang kokoh terhadap persoalan ini. Maka jikalau pemerintah Indonesia itu hanya berdasarkan kepada prinsip event itu, lalu dikemanakan konstitusi itu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental atau substansi beberapa pemerintah Indonesia. Jika satu event ini pemerintah Indonesia boleh mengabaikan konstitusi yang mereka sering acap bahwa kita ini harus pegang pada konstitusi, maka pada kesempatan lain orang bisa juga mengatakan begitu. Gitu. Iya, kalau kita lihat event olahraga ini juga kan seringkali ya tidak benar-benar murni olahraga ya. Dalam beberapa kasus ada juga aspek politiknya. Misalkan ketika Rusia menyerang Ukraina, itu kan dipersoalkan oleh FIFA misalkan ya. Demikian juga Malaysia pernah menolak tim Israel sehingga Malaysia dicoret ya sebagai tuan rumah satu event olahraga pada waktu itu. Artinya olahraga itu tidak benar-benar lepas dari politik, tapi Indonesia kok sepertinya seolah-olah ingin melepaskan hal itu. Ada apa sebenarnya? Ya, justru di situ itu tampak bahwa seperti seolah-olah dia mengabaikan fakta yang ada pada diri Israel. Selain penjajahan yang sangat nyata, Israel itu sendiri juga dia mempersekusi klub-klub sepak bola Palestina di tanah pendudukan di tepi barat. Artinya jikalau kita bicara
olahraga ansih saja, misalnya gitu, tindakan atau kelakuan Israel itu begitu rupa terhadap tim olahraga Palestina gitu. Mestinya kan jika Israel ingin diperlakukan secara fair, dia memperlakukan juga secara fair tim sepak bola Palestina. Tapi kan faktanya tidak. Kemudian bahkan mereka juga menghancurkan fasilitas olahraga di tanah pendudukan di tepi barat gitu. Itu salah satu yang membuat satu kelompok global namanya BDS, Boycott, Divestment and Sanction, itu dengan keras menolak rencana kedatangan tim sepak bola U20 Israel ke Indonesia gitu. Nah, jadi saya kira pemerintah harus melihat itu, sebagaimana juga FIFA melihat apa yang terjadi di Ukraina gitu, sebagaimana juga negara-negara lain itu melihat apa yang terjadi pada misalnya kasus Burma ketika dia memperlakukan secara tidak semestinya orang-orang di Rohingya gitu. Ada yang mengatakan, Ustadz Ismail, penerimaan tim sepak bola ini sebenarnya bagian dari pengkondisian ya, menuju normalisasi diplomasi dengan Israel ya. Karena saat sekarang ini kita tahu Israel memang sedang gencar-gencarnya mencari negara-negara yang ingin mengakuinya, tentu di bawah sponsor Amerika. Apakah Ustadz Ismail melihat seperti itu? Yang pasti bahwa ada jalan panjang menuju kalau misalnya kita mau sebut sebagai legal akseptansi, penerimaan hukum keberadaan atau eksistensi Israel di tanah Palestina. Yang paling awal itu mereka pasti akan berusaha untuk melakukan atau meraih apa yang disebut social akseptansi, penerimaan sosial itu. Secara hukum pemerintah Indonesia itu tidak pernah mengakui eksistensi Israel itu, karena menganggap dia itu penjajah dan selalu menyerukan kemerdekaan bagi Israel. Tetapi jika pemerintah Indonesia menerima tim U20 dalam turnamen besok itu, maka sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah melakukan penerimaan secara sosial gitu. Ini sebuah langkah maju bagi Israel gitu, dan langkah mundur bagi pemerintah Indonesia. Israel tahu bahwa untuk sampai pada penerimaan hukum, politik dan hukum itu tidak mudah, apalagi untuk negara sebesar Indonesia. Karenanya mereka berusaha untuk menciptakan event-event atau kesempatan-kesempatan untuk bisa meraih apa yang saya sebut sebagai penerimaan sosial itu. Nah, kehadiran tim U20 Israel ke Indonesia dalam turnamen itu menegaskan penerimaan sosial itu. Sosial acceptance. Itu artinya juga merupakan jalan menuju pengakuan secara politik, nantinya ya. secara hukum. Kira-kira apa sih yang membuat Soekarno? Kita tahu Soekarno yang sering disebut sebagai founding fathers Indonesia itu menolak keras Israel. Soekarno itu sebenarnya berpegang pada satu prinsip sederhana bahwa Israel menjajah dan Indonesia itu pernah dijajah. Dan Indonesia pernah dijajah, merasakan bagaimana penjajahan. Karena itulah maka dia dimentionkan secara tegas dalam konstitusi bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mengapa? Karena Indonesia merasakan sendiri. Karena itulah penjajahan harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Dan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang sering disebut sebagai bagian terpenting dari undang-undang. Gitu. Artinya apa kalau ini dilakukan oleh pemerintah? Kalau dilakukan sebenarnya pemerintah Indonesia melanggar konstitusi gitu. Kalau melanggar konstitusi maka sebenarnya secara konstitusi bahwa pemerintah Indonesia itu sudah tidak layak untuk berdiri sebagai penguasa di negeri. Terakhir Ustadz Ismail, apa sih bahayanya normalisasi dengan penjajah Yahudi ini? Bahaya paling utama adalah berarti mengakui penjajahan itu. Kalau penjajahan itu sebagai sebuah kemungkaran, berarti mengakui kemungkaran. Jika Indonesia itu mengakui penjajahan Israel atas Palestina, maka jangan salahkan juga kalau suatu hari nanti ada negara lain yang mengakui penjajahan entah siapa atas rakyat Indonesia atau atas negara Indonesia gitu. Kan itu kedudukannya sama gitu. Karena itulah maka sebenarnya tindakan ini adalah tindakan yang sangat berbahaya gitu. Secara substansial dia menjadi jalan bagi pengakuan penjajahan Israel atas Palestina dan sebagai sebuah
prinsip ini juga melanggar prinsip yang sangat mendasar. Mengakui penjajahan Israel berarti juga seolah-olah melegitimasi tindakan-tindakan keji Israel seperti pembunuhan, Ya, pembantaian dan ya, sebagainya. tentu saja karena semua orang tahu bahwa Israel itu bukan hanya sekedar menjajah. Inggris pernah menjajah, tapi orang tahu bahwa penjajahan Inggris berbeda dengan Belanda. Kalau Israel ini penjajahan dan juga melakukan kezaliman yang luar biasa. Ada pengusiran, penghancuran, kemudian pembunuhan, dan sampai ini hari itu tidak berhenti. Dan itu disaksikan oleh semua orang di muka bumi ini. Karena itu aneh kalau pemerintah Indonesia tutup mata terhadap hal itu. Baik, Ustaz, terima kasih Ya. atas wawasannya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita dengan Ustadz Ismail Yusanto. Intinya, Israel atau entitas penjajah Yahudi adalah penjajah, dan penjajah sudah selayaknya kita tolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.